Sahabat Secan, jumpa lagi dengan saya Dr. Dian Andriani, spesialis kulit dan kelamin dalam acara Ngopi Manis, Ngobrol Pintar bersama spesialis pada YouTube channel Secan Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan berbincang-bincang dengan Dr. Muda Habib Al-Hasan dari Fakultas Kedokteran Yasin. Mas Habib akan menjelaskan tentang kegawat daruratan pada kulit. Namun sebelumnya kita ngopi dulu, Mas Habib. Baik, Dok. Habib ini sebentar lagi akan menjadi dokter yang hebat. Mas Habib, ngobrol-ngobrol ya, Mas Habib udah buka-buka referensi tentang kegawat daruratan pada kulit. Boleh disebutkan ya, dijelaskan kepada sahabat Secan, apa sih kegawat daruratan kulit itu? Baik, jadi untuk kegawat daruratan kulit sendiri itu adalah suatu kondisi yang mengancam jiwa tetapi disebabkan oleh kelainan pada kulit. Nah, salah satu itu disebutkan ada istilah namanya acute skin failure atau terjadinya kegagalan fungsi dari kulit. Acute skin failure, ini sahabat Secan mungkin baru dengar. Yang rata-rata didengar itu adalah gagal ginjal atau gagal jantung. Ternyata sekarang kegagalan fungsi kulit juga ada ya. Betul loh. Sekarang apakah kegagalan fungsi kulit itu juga menyebabkan kondisi yang berat gitu? Coba Mas, kemana gitu yang disebabkan kok gagal kulit ini bahaya? Karena kan kulitnya cuma permukaan, gitu kan? Nah, bagaimana bisa digambarkan gejala-gejalanya seperti apa nih kalau terjadi kegagalan fungsi kulit? Baik dokter. Jadi untuk kegagalan akut pada kulit itu diketahui adanya gangguan pada fungsi kulit sendiri. Kita tahu salah satu fungsi kulit misalnya sebagai barier yang paling utama itu untuk proteksi terhadap mikroorganisme. Di saat itu terganggu, itu bisa menyebabkan infeksi itu mudah masuk. Jadi mudah sekali infeksi ya, bisa kemana-mana jadinya. Betul. Nah, lalu yang kedua ada salah satunya itu yang paling penting adalah menjaga keseimbangan cairan di dalam tubuh. Saat itu terjadi kegagalan fungsi dalam menjalankan untuk menjaga kestabilan cairan dalam tubuh, itu juga bisa menyebabkan gangguan hemodinamik atau gangguan cairan di dalam keseimbangan cairan, betul dok, di dalam tubuh. Yang lainnya lagi Mas Ali, ya tadi ada kegagalan fungsi kulit akan terjadi infeksi, kemudian ada cairan tubuh yang terganggu, mungkin ada lagi yang lainnya. Jadi dok, untuk yang paling umum itu biasanya penyebabnya yang pertama ada Stevens-Johnson syndrome, lalu ada toxic epidermal necrolysis, dan yang terakhir ada 4S atau Staphylococcal scalded skin syndrome, biasanya terjadi pada balita. Namun untuk penyebabnya itu berbeda dokter. Yeah. Pada Stevens-Johnson dan juga toxic epidermal necrolysis itu tadi kita bahas itu lebih cenderung kepada obat-obatan, alergi terhadap obat. Sedangkan yang terakhir itu yang pada balita disebabkan oleh adanya infeksi bakteri, tapi bukan bakteri apa Mas? Bakteri yang ada di kulit. Jadi
normal flora yang ada di kulit itu bisa Ya, menyebabkan. bakterinya apa? Bakterinya ada bakteri Staphylococcus. Ya. Nah, itu yang bisa menyebabkan terjadinya pengelupasan kulit pada bayi. Tapi Apanya dari bakteri itu apanya ya yang menyebabkan timbulnya reaksi di kulit? jadi pada bakteri itu akan menghasilkan suatu toksin Ya. di mana yang akan menyebabkan pengelupasan pada kulit bayi. Seperti itu, dokter. Kenapa terjadi pada bayi? Apakah pada dewasa tidak bisa? Sebenarnya pada bayi itu fungsi ginjalnya karena masih belum sempurna, sehingga toksin yang masuk ke dalam tubuh itu belum bisa dieliminasi secara sempurna, ya? betul, dokter. Sehingga toksinnya masih bisa mengakibatkan reaksi. Jadi karena adanya ketidakseimbangan cairan, ini akan mengganggu fungsi dari ginjal, fungsi dari jantung untuk mengalirkan suatu cairan di dalam tubuhnya itu tidak dapat terdistribusi secara sempurna. Jadi akhirnya gara-gara gagal fungsi kulit mengakibatkan gagal organ yang lainnya. Betul, ya. dok. Mas Adib boleh disebutkan kira-kira penyebabnya apa ya, Mas Adib? Sejauh ini pada literatur disebutkan bahwa penyebab paling umumnya itu adalah reaksi alergi pada obat. Bisa berbagai macam obat, terutama obat yang diminum secara oral atau yang diminum langsung gitu ya. Maksudnya bukan obat yang dioles gitu ya, Mas Adib ya? Iya, dok, maksudnya begitu, bukan obat yang dioles, tapi maksudnya obat yang dikonsumsi secara oral, ya, yang diminum. Ya. Itu contoh obatnya bisa obat asam urat yang paling sering, terus ada obat antibiotik dan obat-obatan anti nyeri, seperti itu, dok. Untuk mekanismenya sendiri bagaimana? Itu bermacam-macam. Ada reaksi cepat. Jadi tubuhnya itu merasa gatal-gatal, terus kulitnya kemerahan. Terus ada juga yang menyebabkan sitotoksik atau menyebabkan kerusakan pada jaringan. Nah, ini yang paling berbahaya gitu pada suatu reaksi pada obat. Jadi adanya kerusakan kulit yang luas, disertai lepuh-lepuh pada kulit dan kemerahan. Dan itu bisa pada seluruh tubuh ya, Mas Habib ya? Betul, dokter. Ya. Oke, Mas Habib, jadi ternyata memang cukup berat ya kalau sampai terjadi reaksi terhadap obat, kalau kita sebut dengan reaksi hipersensitivitas. Nah, Mas Habib, tentunya kalau ada orang yang habis minum obat, tentu kulitnya bermasalah. Nah, kan bisa berpikir, waduh ini saya alergi obat. Kira-kira apa sih pengobatannya, Mas Habib? Untuk pengobatan pertama itu yang kita harus ketahui adalah penyebab utama apa yang menyebabkan penyakit yang mendasarinya gitu. Jadi misalkan karena sebelumnya minum obat berarti kita harus stop semua pengobatan yang dicurigai, Tapi betul. kalau kita nggak tahu, terpaksa kita stop dulu ya, Mas Habib ya. Betul, dokter. Terus apa lagi? Setelah di stop obatnya kan ini masih berjalan nih penyakitnya, apa lagi yang harus dilakukan? Ya, baik, dokter. Yang kedua itu yang harus kita atasi itu kita lihat keadaan gawat daruratnya apa. Kita lihat jalur nafasnya apakah ada yang tersumbat, terus bagaimana dia apakah bisa bernafas. Yang ketiga cairan, terapi cairan yang paling utama. Karena tadi terjadi keseimbangan cairan. Ya, gangguan keseimbangan cairan. Ya, cairan harus segera. Terus selanjutnya harus diberikan antiinflamasi atau anti radang. Kita biasanya gunakan kortikosteroid dengan dosis tinggi. Terus apalagi kan tadi jadi rawan infeksi dong, karena tadi barier kulitnya terganggu, kemudian dikasih kortikosteroid, otomatis imunitas selulernya menurun. Apalagi yang kira-kira harus diberikan? Betul, dokter. Jadi selanjutnya karena ada kerusakan kulit yang luas disertai mudahnya infeksi terjadi karena kerusakan kulit tersebut, maka kita harus berikan antibiotik. Iya, antibiotik payung supaya tidak terjadi infeksi. Betul. Ya. Mas Habib, ini kan orang juga jadi takut nih, sahabat secang ya, kalau terjadi alergi obat, ini apakah gimana ya? Apakah dia berbahaya sampai akhirnya tidak bisa diselamatkan, atau bisa diselamatkan tapi kemungkinan terjadinya keselamatan ini kecil atau bagaimana? Jadi prognosis lah namanya ya. Kira-kira prognosisnya bagaimana nih, Mas Habib? Untuk prognosisnya sendiri itu
kita harus lihat pertama dari lesinya dulu. Jadi seberapa luas sih kerusakan kulit yang terjadinya itu, belum lagi ditambah apakah ada faktor resiko dari pasiennya, misalkan ada komorbid yang menyertai, misalkan pasiennya diabetes, udah ada kelainan ginjal, ada kelainan jantung, pada pasien-pasien usia tua, pasien usia muda seperti bayi, seperti itu. Iya, Mas Habib, ini bagus sekali penjelasannya Mas Habib ini ya. Sahabat Secang, dokter muda Habib Al-Hasan ini adalah calon dokter yang insya Allah menjadi dokter yang sangat hebat, karena dalam kondisi masih dokter muda bisa menjelaskan dengan baik tentang kegawat daruratan pada kulit. Sahabat Secang sekalian, kegawat daruratan pada kulit memang suatu keadaan yang mengancam jiwa dan pada umumnya disebabkan oleh reaksi hipersensitivitas terhadap obat-obatan yang diminum atau obat yang dikonsumsi secara sistemik. Gejalanya memang bisa dalam waktu yang sangat cepat atau justru setelah kita meminum obat masih membutuhkan beberapa waktu sampai terjadinya kondisi atau gejala yang berat. Nah, gejala yang berat ini bisa tentunya akan bermanifestasi pada kulit, namun apabila kita melihat ada kelainan pada kulit, ini kita harus berpikir bahwa sebenarnya kelainan ini ada juga di dalam tubuh. Jadi ada reaksi hipersensitivitas atau reaksi antigen dan antibodi. Obat yang diminum merupakan antigen dan reaksi yang menolak adalah antibodi yang ada dari dalam tubuh. Selama antigen itu masih beredar di dalam tubuh, maka selama itu akan mengakibatkan timbulnya kelainan pada kulit dan juga organ yang lain seperti yang tadi yang sudah disebutkan oleh dokter muda Habib Al-Hasan. Dan inilah yang bisa menyebabkan kematian dan harus segera ditangani karena terjadi ketidakseimbangan cairan dan juga tadi lepuh-lepuh pada kulit itu sebenarnya terdapat juga lepuh-lepuh pada organ di dalam tubuh. Terapi yang paling cepat dan harus segera dilakukan adalah menghentikan obat yang menjadi penyebab. Apabila tidak diketahui atau kita masih ragu, maka apapun obat yang dikonsumsi pada saat itu harus kita hentikan. Kemudian tadi terapi cairan, suportif untuk kondisi umum atau tanda vitalnya, tensi dan lain-lain ya. Kemudian harus diberikan kortikosteroid dosis tinggi yang nantinya akan kita turunkan bertahap seiring dengan terjadinya perbaikan. Apabila tidak terjadi perbaikan, kita bisa melakukan transfusi tukar atau plasmaferesis seperti cuci darah mekanismenya untuk menghilangkan antigen yang beredar. Dan apabila antigen ini masih terus beredar di dalam tubuh, tentunya tidak akan cepat perbaikannya atau penyembuhannya. Dan tadi sudah disebutkan sebagai payung untuk memberikan terapi kegawat daruratan ini bisa kita berikan antibiotik. Dan juga jangan lupa bahwa ini tentunya karena ada kortikosteroid yang sangat tinggi mengakibatkan iritasi pada lambung, tentunya kita berikan juga untuk melindungi pencernaan ya, lambung kita berikan obat-obatan untuk melindunginya. Kemudian juga kita berikan juga kalium karena pemberian kortikosteroid yang tinggi mengakibatkan kalium menjadi rendah ya, maka kita memerlukan preparat kalium. Dan juga tentu jangan lupa asupan makanan yang bergizi juga harus diberikan walaupun tidak melalui oral yang seperti orang normal, bisa dilakukan dengan sonde apabila itu terganggu. Demikian sahabat Secang sekalian, jadi ternyata kegawat daruratan pada kulit bukan masalah yang sederhana, tapi bisa mengancam jiwa. Namun dengan penanganan yang cepat dan tepat akan memberikan prognosis yang baik. Demikian sahabat Secang sekalian, sampai jumpa pada kasus-kasus yang menarik tentang kesehatan dan kecantikan di channel YouTube Secang Indonesia. Terima kasih Mas Habib. Terima Kopi kasih, dulu dokter. Mas Habib. Ya dok, siap. Hmm.